Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema anak kebutuhan khusus yang beranggotakan satu satu Farah Jelita Windiani dengan NIM 078. Yang kedua Silvia Eka Rahma Salsabila dengan NIM 115. Yang ketiga Syarifatul Muna dengan NIM 135. Yang keempat Nailul Karisobah dengan NIM 136. Yang kelima Salmadila Sofia dengan NIM 258. Satu, faktor penyebab anak kebutuhan khusus. Yang kedua, perkembangan janin di dalam kandungan. Yang ketiga, genetik dan paratel diagnosis. Yang keempat, nutrisi dan perkembangan anak secara melahirkan. Presentasi akan dilanjutkan di teman saya. Slide-nya. Baik, selanjutnya ada pengertian ABK. ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yang selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam ABK atau anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan anak gangguan kesehatan. Selanjutnya, pengertian ABK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Halahan dan Kaufman, 2003-12. ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. ABK didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Yang kedua, menurut Hayward, ABK menurut Hayward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang ketiga, ABK menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa dalam buku Erawati DKK 2016 menyebutkan ABK adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan berupa fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga anak memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang keempat, ABK menurut Bahri 2010 menyebutkan bahwa ABK adalah individu-individu yang memiliki karakteristik berbeda dari individu lain yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. ABK menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami hambatan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Selanjutnya, faktor penyebab ABK. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan anak, yaitu yang pertama, sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran dalam hal ini berarti ketika anak dalam kandungan. Terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain, satu, gangguan genetika. Di sini ada kelainan kromosom atau transformasi. Yang kedua, infeksi kehamilan. Yang ketiga, usia ibu hamil high risk group. Yang keempat, keracunan saat hamil. Yang kelima, lahir prematur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab ABK. Selama proses kelahiran, yang pertama, proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Vakum ada agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit, sehingga akan terjadi kecelakaan otak, gangguan pada otak. Yang ketiga, kehamilan terlalu lama, kurang dari 40 minggu.
Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Selanjutnya, faktor penyebab ABK yaitu setelah melahirkan. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau TBC dan virus. Penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Yang kedua, faktor penyebab ABK yaitu kekurangan zat makanan, yaitu gizi dan nutrisi. Gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, kelainan apa saja yang dapat dialaminya di masa kehidupannya mendatang. Faktor penyebab ABK selanjutnya yaitu setelah melahirkan. Yang ketiga, kecelakaan. Pada bayi, umumnya kecelakaan terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik, atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di sembarangan tempat. Kecelakaan seperti ini disebabkan kelalaian orang dewasa di sekitarnya. Faktor yang keempat yaitu keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan atau overdosis, karena orang tua menaruh obat dengan sembarangan. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkembangan janin dalam kandungan. Sebagian jenis ABK ini bisa saja terdeteksi sejak saat hamil, bisa lewat USG atau pemeriksaan genetik. Misalnya untuk kasus disabilitas fisik seperti anggota badan yang tidak lengkap dan sebagainya. Namun untuk sebagian jenis ABK lainnya, misalnya gangguan pendengaran, ADHD, dan sebagainya, maka diagnosis umumnya baru bisa ditegakkan setelah anak dilahirkan. Dengan evaluasi komprehensif akan kesesuaian tumbuh kembangnya ditunjang dengan beberapa pemeriksaan penunjang lain. Selanjutnya, genetik dan parental diagnosis. Genetik, gen yang berisi informasi genetik dengan benang-benang DNA-nya akan memproduksi protein yang mempengaruhi salah satunya fungsi kerja otak. Anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas dapat disebabkan karena orang tuanya memiliki gen yang sama. Adanya kesamaan gen pada pasangan suami istri memiliki risiko tinggi untuk melahirkan anak kelahiran kromosom, bisa kelebihan kromosom atau kekurangan kromosom. Selanjutnya, parental diagnosis. 1. Pengasuhan dan penanganan anak berkebutuhan khusus. 2. Peran orang tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. 3. Pengasuh positif yang diterapkan pada anak ABK. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nutrisi ABK. Nutrisi yang dibutuhkan tidak hanya menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, tapi juga untuk membentuk imunitas atau daya tahan tubuh agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya, nutrisi dan perkembangan anak pasca melahirkan. Asupan zat gizi. 1. Protein. 2. Vitamin A. 3. Vitamin B khususnya B6, B9, B12. 4. Vitamin C dan E. 5. Vitamin D. 6. Mineral besi, zinc, dan selenium. 7. Asam lemak omega 3. Saya lanjutkan presentasi nutrisi dan perkembangan anak pasca melahirkan. Perkembangan anak pasca melahirkan adalah anak-anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dan perkembangannya. Hambatan perkembangan yang dialami beragam, meliputi gangguan pendengaran, penglihatan, kecerdasan, interaksi, dan komunikasi gerak, serta aspek sosial dan perilaku. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Tidak hanya medis, justru mulai dari cara pandangan masyarakat, orang tua, keluarga, dan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Kesimpulannya adalah pada dasarnya anak membutuhkan khusus ABK pada awal lebih dikenal dengan istilah cacat anak berkelainan atau anak yang luar biasa biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dan kriteria normal secara signifikan baik dari aspek fisik, emosional dan sosial. Sehingga pengembangan potensi diperlukan adanya layanan pendidikan khusus. Penyebab dari anak kebutuhan khusus dibagi menjadi 3, yaitu saat sebelum melahirkan dan saat kelahiran dan setelah kelahiran. Ayo Ting makan kepiting. Thank you for everything. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya silakan chat di kolom komentar di YouTube ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes lagi.